Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Dan di sini tuh subuh-subuh saya mau bikin pisang goreng ya teman-teman, karena kemarin sore saya beli pisang dari Kang Sayur, yaitu pisang Bangka. Nah untuk saat ini ada Pak Suami, jadi alhamdulillah bisa kebagian semuanya ya. Nah di sini tuh sekitaran 4:30 aja ya teman-teman. Dan untuk nasi itu tuh udah panas, jadi kakak Fikri nggak perlu goreng nasi lagi karena udah ada lauknya juga, dan nasi pun udah anget ya teman-teman. Nah ini pisang Bangka, satu kreseknya itu Rp10.000, yaitu satu sisir lebih ya teman-teman. Mungkin kelihatannya itu kayak 2 sisir, tapi di sini tuh enggak ya, di sini tuh 1 sisir lebih. Dan untuk yang satunya lagi itu tuh nggak sampai 1 sisir, itu tuh kayaknya dibelah 2 gitu ya teman-teman ya. Nah di sini langsung aja nih saya kupas-kupas pisang Bangkanya semuanya, karena kalau udah dikupas mah ini tuh cuman sedikit ya teman-teman. Apalagi keluarga saya kan ada berempat ya, jadi saya mau goreng aja semuanya biar kebagian juga semuanya ya teman-teman. Pisang Bangka ini kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman. Mungkin kelihatannya itu kayak kecil-kecil banget, tapi asli nama rasanya itu manis banget dan enak banget kalau dibikin pisang goreng seperti ini ya. Nah lebih mantep lagi kalau dibikin kolak ya teman-teman, kolak pisang dicampur dengan kolang-kaling, itu tuh bener-bener mantap banget menurut saya. Tapi dikarenakan kalau bulan-bulan biasa seperti ini jarang banget yang jualan kolang-kaling ya, palingan kolang-kaling itu banyaknya di bulan Ramadan aja. Nah ini untuk terigunya udah saya aduk-aduk, jangan lupa juga pakai garam sedikit dan juga pasta nanas ya teman-teman, biar agak cantik gitu untuk terigunya, nanti pas digorengnya itu nggak terlalu pucat. Pak Suami itu seneng banget ya teman-teman pas dengar saya itu mau bikin pisang goreng. Masya Allah, beliau itu langsung aja semangat untuk ngomongin Dede Afiah ya teman-teman, karena takutnya Dede Afiah itu pengen ditemenin saya main gitu. Jadi alhasil untuk Dede Afiah itu tuh dipegang Pak Suami ya. Nah kalau Dede bayi itu tuh bener-bener ya tanginas teman-teman, kalau bangun teh ya jam 3 atau jam 4 dia itu udah bangun ya teman-teman. Hasil kita sebagai orang tua bener-bener kebangun. Sekarang mah gak butuh alarm ya, karena alarmnya itu ada Dede Afiah, Masya Allah. Nah untuk pisangnya saya cemplungin aja semuanya biar tinggal goreng-goreng aja ya teman-teman. Nah di sini langsung aja nih saya manasin minyak yang agak banyak, dan untuk botol yang ini saya habisin aja semuanya ya. Oke, di sini saya nunggu panas dulu untuk minyaknya. Sambil nunggu panas saya peperin dulu ya teman-teman. Toples terigu saya alihkan dulu ke tempatnya lagi, dan di sini saya aduk-aduk aja biar terigunya itu enggak namlek gitu ya teman-teman, atau enggak kayak membeku gitu. Dikarenakan minyaknya udah panas nih teman-teman, langsung aja saya cemplungin pisangnya ya. Dan untuk pisangnya itu enggak semuanya langsung nih, saya cicil-cicil aja ya teman-teman. Jadi beberapa bagian untuk penggorengannya. Sambil nunggu pisangnya matang, di sini saya sambil-sambil aja nih teman-teman untuk ngelap-ngelap meja kompor, jadi nyicil-nyicil aja ya, biar nantinya itu nggak terlalu banyak pekerjaan. Pokoknya semangat banget ya kalau ada Dede Afiah ada yang megang, apalagi subuh-subuh seperti ini tuh badannya lagi, mood boosternya lagi naik-naiknya ya teman-teman, karena untuk bersih-bersih itu enaknya bener-bener pagi-pagi banget. Jadi pas pagi itu sekitaran jam 7 atau jam 8 itu udah beres. Maunya sih seperti itu ya teman-teman, tapi apalah daya, dikarenakan punya baby jadi harus bisa menyesuaikan diri. Apalagi subuh-subuh itu ada yang harus diurus, yaitu kakak-kakaknya Dede Afiah itu tuh sekolah ya teman-teman. Oh ya, kemarin tuh ada yang tanya ya, katanya Bun kenapa sih kok yang disebut itu cuma Dede Afiah dan kakak Fikri aja, sedangkan yang gede itu jarang banget disebut. Nah untuk yang gede itu kalau nggak ada di video jadi jarang banget kesebut ya teman-teman. Jadi kalau mau direkam itu tuh kakak Ridwan itu tuh dia mah nggak mau ya, dia mah malu gitu, jadi jarang banget kerekam gitu. Palingan kalau dia
lagi mood nih atau lagi saya paksa gitu teman-teman. Misalnya nih kalau dia lagi bantuin mamanya, itu tuh saya bilang direkam aja sebentar nggak apa-apa. Katanya malu, nggak boleh, nggak mau katanya gitu. Ya udah direkamnya juga cuma 1 menit, nanti juga dihapus katanya. Nah dia itu tuh baru mau teman-teman. Jadi kalau di video itu tuh jarang banget kesebut dikarenakan si abangnya Dede Afiah yang paling gede yaitu Kakak Ridwan, dia itu nggak ada di video ya teman-teman. Jadi susah banget untuk diceritainnya gitu. Sedangkan Kakak Fikri itu tuh lumayan sering kerekam gitu teman-teman. Dan juga Dede Afiah itu tuh suka saya sebut dikarenakannya sekarang mah kan paling kecil Dede Afiah ya. Jadi apa-apanya itu Dede Afiah. Sedangkan abang-abangnya itu sekarang tuh udah alhamdulillah udah mulai mandiri gitu ya. Mulai dari pakaian, dandan dan lain sebagainya. Nah untuk kalau masak nasi cucian ya tetap saya ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau abang-abangnya Dede Afiah jarang kesebut, apalagi yang paling besar itu tuh jarang banget direkam ya teman-teman. Jadi kalau mau diceritain teh agak susah gitu karena kan gak ada di video. Jadi mohon maklum ya teman-teman. Dan untuk direkam-rekam lagi, sekali lagi saya camkan ya teman-teman, kakaknya Dede Afiah yang paling besar yaitu Kakak Ridwan, dia itu benar-benar pemalu banget teman-teman. Jadi agak susah kalau mau direkam-rekam teh, apalagi kalau mau makan bersama aja. Nah palingan kalau mau direkam itu tuh dari belakang ya, tanpa sepengetahuan dia. Jadi kalau mau sepengetahuan dia itu tuh benar-benar harus dengan si izinnya ya teman-teman. Karena benar-benar susah banget ya kalau mau di video teh Kakak Ridwan mah. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Nah teman-teman, barusan tuh saya sambi-sambi dengan mencuci perabotan ya, biar baginya itu nggak numpuk banget ya. Walaupun nanti numpuk lagi nggak apa-apa, setidaknya itu nggak terlalu banyak. Nah untuk pisang gorengnya jangan lupa dibolak-balik. Nah di sini tuh Pak suami ini minta tolong untuk gendongin dulu Dede Afiah karena beliau itu mau ambil dulu wudhu ya teman-teman. Karena di sini tuh posisinya udah subuh, jadi sekali ewang lah ya untuk beribadahnya. Nanti setelah Pak suami baru deh saya. Nah sebelum menggendong Dede Afiah di sini saya angkat dulu nih untuk pisang gorengnya, lalu saya isi lagi dengan pisang yang mau digoreng lagi ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai kosong biar cepat selesai nih, karena sebentar lagi Kakak Fikri mau mandi dan juga Kakak Ridwan mau mandi. Pokoknya siap-siap untuk menyiapkan sarapan buat mereka ya, karena untuk nasi namah udah panas teman-teman, lauknya pun udah ada, jadi nanti tinggal saya menyiapkan aja ya. Oke, karena wajahnya udah terisi nih teman-teman dengan pisang yang mau digoreng, saya mau gendong dulu Dede Afiah. Karena sholat subuh mah waktunya itu nggak banyak ya teman-teman. Jangan lupa nyomot dulu nih Pak suami pisangnya 1 katanya ya. Nah di sini karena ada Kakak Fikri yang lagi mandi teman-teman, jadi Pak suami itu ngambil wudhunya dari kamar mandinya Mamah ya teman-teman. Oke, di sini saya hati-hati banget karena takut ada minyak yang nyiprat gitu, karena Dede Afiah kalau digendong-gendong seperti ini lumayan khawatir juga ya ke sayanya. Dan untuk sekarang ini Dede Afiah itu nggak mau diem ya kalau digendong seperti ini, lumayan aktif juga. Jadi ada barang-barang yang di depannya itu dia tuh langsung mau megang, langsung mau ngambil gitu teman-teman. Jadi di sini tuh saya agak kencengin nih tangan saya ke tangannya Dede Afiah biar Dede Afiah nggak bisa megang barang-barang karena takut cilaka gitu teman-teman ya. Apalagi kalau cilaka itu kan nggak bilang-bilang dulu, jadi saya itu benar-benar harus waspada. Nah di sini saya sambil dubbing sambil gendong Dede Afiah, pokoknya diselang-selang aja ya teman-teman, curi-curi waktu gitu biar bisa ngedit, biar bisa dubbing, pokoknya biar bisa up setiap harinya. Tapi yang pastinya itu tanpa mengabaikan anak-anak dan yang pastinya itu keluarga saya ya teman-teman.
di sini tuh bener-bener enak banget ya, subuh-subuh bikin pisang goreng. Pagi harinya itu bisa sambil ngopi, sambil nyemil pisang goreng, juga sambil ngaso di depan rumah, Masya Allah banget. Nah ini dia, alhamdulillah untuk pisang gorengnya sudah selesai teman-teman. Di sini saya mau lanjut ke rumah ya untuk beberes karena gordeng-gordeng itu masih ketutup ya. Nah di sini langsung aja nih saya simpan dulu pisang gorengnya karena Pak suami lagi megang dulu Dede Afiah, dan saya bilang sama Pak suami kalau mau makan duluan silahkan aja, tapi Pak suami di sini bilang pengen makannya itu sama-sama bareng-bareng gitu ya teman-teman. Nah untuk pisang goreng kakak Fikri katanya mau dibekal aja nih ke sekolahan, jadi harus pakai plastik itu ya teman-teman, biar minyaknya itu nggak kena buku atau kena tasnya gitu. Nah untuk kakak Ridwan langsung makan di tempat ya, nggak mau bekal. Mungkin untuk anak-anak SMP mah dia itu udah agak malu atau kayak gimana ya teman-teman. Oke, untuk gordengnya udah selesai nih, saya buka-buka. Jangan lupa saya juga ikat gordengnya ya teman-teman biar nggak kebuka lagi, biar rapi aja. Dan untuk gordengnya ini saya itu punya ganti yang satu lagi, yaitu warna pink, total pink ya teman-teman. Sedangkan saya nge-YouTube itu temanya warna biru gitu ya teman-teman. Alhasil setelah dicuci saya langsung pasang gordeng yang ini lagi, karena untuk yang satu lagi itu tuh benar-benar nggak senada dengan tema YouTube saya ya teman-teman. Mungkin kalau untuk ganti ya nggak apa-apa pink juga, tapi di sini tuh saya nggak mau pakai aja ya, dikarenakan nantinya itu kayak nggak selaras aja teman-teman. Insya Allah kedepannya kalau ada rezekinya yang lebih berlimpah lagi, lebih berkah lagi, saya itu mau nyicil-nyicil untuk beli gordeng yang warna biru ya teman-teman, biar nantinya itu bagus kelihatannya ya, dan juga senada dengan tema YouTube saya yaitu warna biru putih. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya nih teman-teman. Setelah saya buka-buka gordengnya, di sini saya lanjut ke dapur lagi untuk bersih-bersih perabotan, karena seperti yang saya bilang tadi, walaupun saya udah nyicil nyuci perabotan ya teman-teman, tapi tetap aja pasti bakal numpuk lagi karena bekas sarapan, bekas masak atau ini itu gitu ya. Dan yang pastinya jangan heran kalau seorang ibu rumah tangga seperti ini. Jadi semoga seluruh ibu rumah tangga itu diberi kesehatan, semangat, dan juga rasa bahagia. Amin, Allahumma amin. Oh iya teman-teman, kemarin tuh banyak banget ya yang nanyain, katanya Bun, aplikasi hijau itu si Oren apa TokTok ya teman-teman. Nah di sini tuh saya jelaskan yang aplikasi hijau itu yaitu Tokped ya teman-teman. Nah mudah-mudahan teman-teman juga pada ngerti. Jadi kalau mau yang coba nih aplikasi Tokped, di sini tuh teman-teman bisa daftar, bisa dengan nomor HP, email, dan juga lain sebagainya. Nah di sini tuh saya mencoba daftarnya itu pakai nomor HP aja ya teman-teman, terus masukkan nomor PIN-nya juga. Nah setelah itu masuk ke akun atau yang gambar orang gitu teman-teman. Nah di sini tuh teman-teman bisa langsung isi alamatnya secara lengkap. Nah setelah isi alamat lengkap, di situ teman-teman bisa nyari traktiran dari Tokped ya teman-teman. Untuk Tokpednya itu banyak yang harga Rp100. Nah di sini tuh banyak barang-barang, ada mulai dari headset, chopper juga, set pisau. Ada juga keperluan keluarga itu kayak bahan pokok seperti gula gitu ya, minyak. Nah disitu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa cari aja sendiri apa teman-teman yang dibutuhkan gitu ya, karena saya juga nggak bisa nyebutin satu-satu. Nah mudah-mudahan ini tuh bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Dan perlu diingatkan, untuk traktirannya itu cuman bisa 1 kali belanja aja ya, nggak bisa beberapa kali. Nah kalau mau coba nih teman-teman daftar lagi dengan nomor baru, itu tuh jangan sampai 1 HP, karena itu tuh bakal ketahuan lah teman-teman. Saya juga pernah nyoba dan disitu tuh langsung di-banned. Mungkin untuk pembayarannya berhasil, tapi sistem langsung membatalkan karena terdeteksi itu tuh 1 akun gitu ya teman-teman, atau 1 HP gitu. Nah kalau mau coba teman-teman bisa pakai HP teman-teman sendiri, bisa pakai HP anak dan juga nomor anak, bisa juga pakai HP Pak suami atau saudara teman-teman semuanya. Pokoknya jangan sampai mau daftar lagi itu pakai 1 HP dan juga beda nomor, itu tuh pasti terdeteksi ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.